Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita setiap Rabu pagi dalam pembahasan hak-hak dalam Islam. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang hak-hak agama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak diterima dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dan Islam adalah agama para nabi. Semua para nabi agama mereka satu, yaitu Islam. Nabi SAW bersabda, "Al-anbiya'u dinuhum wahid." Para nabi itu agama mereka satu, yaitu Islam, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kata Nuh alaihi salam sebagaimana dalam surat Yunus ayat 72, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Aku diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 67 ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang Ibrahim. "Maka kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi atau seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, seorang yang muslim, bukan orang-orang yang musyrik. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah washhad bi anna muslimun." Kata Nabi Isa alaihissalam, "Siapakah penolong-penolongku kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka para pembela Isa, pengikut Nabi Isa mengatakan, "Kami adalah penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim." Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan dalam surat Az-Zumar ayat 12, "Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin." Aku diperintahkan untuk menjadi seorang muslim yang pertama. Jadi Islam adalah agama semua para nabi. Tidak ada perselisihan di kalangan para nabi satupun. Karena semuanya agama mereka satu, inti dakwah mereka satu, mengajak manusia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Agama Islam, ma'asyiral muslimin, adalah agama yang sempurna.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya agar kita berpegang teguh di atas agama Islam dan mempertahankan agama Islam, mengawal agama Islam sampai nafas terakhir kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya agama Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama semua para nabi adalah Islam. Siapapun yang mendengar tentang Islam, yang mendengar tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak beriman, maka berarti dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang ajaran yang aku bawa, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah agama Islam yang harus kita pegang teguh erat-erat. Ini penting karena sekarang banyak sekali syubhat-syubhat, terutama dari kaum liberal yang pandai bersilat lidah, mengolah kata-kata, mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama mengantarkan menuju surga. Tidak hanya agama Islam saja, semua ini adalah racun yang bisa merusak keimanan kita, virus yang bisa menggerogoti akidah kita. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk mempelajari agama Islam dan berpegang teguh kepadanya, serta banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan di atas Islam. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memiliki beberapa hak yang harusnya kita penuhi dan seharusnya kita wujudkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar. Kita memahami agama Islam dengan dengan pemahaman yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam harus kita pahami dengan pahaman yang benar. Bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sumber agama kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Al-Quran, wa innahu lakitabun aziz, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfih, tanzilun min hakimin hamid. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 41-42. Inilah Al-Quran yang mulia, yang tidak ada kebatilan
dari depan maupun dari belakang. Jadi sumber beragama kita nomor satu adalah Al-Quran sebagai kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk bagi umat manusia. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada kesesatan di dalamnya. Ya, semuanya adalah kebenaran, kejujuran, keadilan, ya, dan kebaikan. Yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 2 dan 3, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan Rasulullah berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini? Ini penting karena semua orang, semua kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, ya, mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka sendiri, pemahaman tokoh mereka, ya, sehingga terpecah belah antara satu dengan yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kita harus memahaminya dengan, ya, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena merekalah murid-murid terbaik madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang-orang yang faham betul tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan wahyu, mereka menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ya, bukan seperti pemahaman Khawarij, bukan seperti pemahaman Rafidah, bukan seperti pemahaman Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ya, setiap ahlul bid'ah mengklaim bahwa diri mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan pemahaman siapa? Ya, sumber perpecahan kaum muslimin salah satunya tatkala mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Maka kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah harus mengikuti pemahaman para sahabat, karena merekalah manusia terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah, ya, generasiku, generasi para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, dan setelah mereka yaitu para tabi'ut tabi'in. Maka, ya, hak Islam yang pertama adalah kita memahami agama kita, agama Islam, dengan pemahaman yang benar. Ya, kita memahami Al-Quran melalui sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Yang kedua, di antara hak Islam juga adalah hendaknya bagi kita untuk kembali kepada agama Islam dan mempraktekannya dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama Islam secara kafah, total. Ya, secara total. Islam bukan prasmanan yang semau kita, ya, kita ambil sesuka kita, kita tinggalkan sesuka kita, tidak. Ya, Islam hendaknya bagi kita untuk mengambilnya secara keseluruhan. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah, masalah ekonomi, dakwah, politik dan sebagainya. Hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk, ya, mempraktekkan agama Islam dalam kehidupan kita ini.
Dan subhanallah, Islam ini agama yang dibangun di atas kemaslahatan. Begitu indah, tertata, rapi. Ya, semua syariat-syariatnya dibangun di atas kemaslahatan dan membendung kerusakan. Allah Subhanahu wa taala ya tatkala memerintahkan pasti mengandung kebaikan. Tatkala Allah melarang, karena dalam larangan tersebut terdapat kerusakan. Lebih-lebih 5 hal pokok yang sangat dijaga oleh agama Islam. Islam menjaga agama. Makanya memerintahkan kita untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang pelecehan agama, penistaan, ya, murtad. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Oleh karenanya Islam melarang kita dari pembunuhan, ya, dan memerintahkan kita untuk para pemerintah untuk menegakkan hukum qisas bagi para pembunuh. Ya. Yang ketiga, Islam ya menjaga akal, ya, menjaga akal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita minum khamr, narkoba, dan apapun jenisnya, dan memerintahkan kepada kita untuk tadabbur, merenung, berilmu, ya, untuk menjaga akal kita. Yang keempat, Islam menjaga harta, sehingga memerintahkan kepada kita untuk bekerja, melarang kita mencuri, bahkan menegakkan hukum potong tangan bagi para pencuri, ya. Dan Islam menjaga nasab. Oleh karenanya Islam ya memerintahkan kita untuk menikah, melarang kita berzina, ya, bahkan menegakkan hukum bagi para pezina, yaitu dengan dirajam kalau dia sudah menikah dan dicambuk 100 kali kalau belum menikah. Jadi Islam adalah agama yang sangat indah, semua syariatnya ya sangat agung dan mulia. Maka hendaknya bagi kita setelah mempelajarinya dan kita mempraktekannya dalam kehidupan kita, ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh keyakinan bahwasanya Islam adalah membawa kemaslahatan bagi kita semuanya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara hak agama Islam adalah hendaknya bagi kita bangga dengannya. Ya, bangga dengan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, walakinnal munafiqina la ya'lamun." Surat Al-Munafikun ayat 8. Milik Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, dan milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang munafik, mereka tidak tahu. Kalau kita menginginkan kemuliaan, ya, kejayaan, maka hendaknya bagi kita berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini. Sebagaimana dahulu dikatakan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, "Innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falam nabtaghil izzata bi ghairihi." Kita adalah suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala ya muliakan dengan Islam. Kita tidak akan meraih kemuliaan, kejayaan kecuali dengan Islam. Ya. Idza tabayatum bil 'ina wa ahadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, jika kalian berjual beli dengan sistem al-'inah, dan jika kalian telah memegang ya ekor sapi, dan kalian ridha dengan cocok tanam, kebun, artinya kalian cinta kepada dunia, dan kalian tinggalkan jihad karena takut mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kehinaan kepada kalian
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kemuliaan tersebut, kejayaan tersebut, ya, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, sampai kalian kembali kepada agama kalian. yakni agama Islam yang mulia. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bangga dengan agama Islam. Kita patut bergembira dengan agama Islam karena itu adalah nikmat yang sangat indah yang harus kita miliki. Ya. Yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga bersama-sama. Tidak ada nikmat yang lebih agung, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat agama Islam. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, di antara hak agama Islam adalah kita meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam adalah agama yang unggul dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Agama masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 9, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang hak, yakni dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Untuk menampakkannya di atas agama-agama lainnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang kafir musyrik membencinya. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam ini akan jaya. Islam ini akan mulia. Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan agama ini. Oleh karenanya, sekalipun berbagai musuh-musuh Islam mereka bergotong royong, bersatu padu untuk menghancurkan Islam, memerangi Islam, tapi lihatlah bagaimana Islam ini semakin berkembang. Bahkan di negara-negara Eropa, di negara-negara kafir barat, Islam semakin jaya, semakin barat, semakin berjaya, tersebar, walaupun ditindas, walaupun mereka berusaha untuk memadamkannya, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memancarkan cahaya agama Islam yang mulia ini. Dan di antara hak agama Islam yang mulia, ma'asyiral muslimin, adalah hendaknya bagi kita untuk mengajak manusia kepada agama Islam dan membela agama Islam. Kita sebarkan, kita ajak saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan hidayah agar mereka memeluk agama Islam juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Wahai sekalian manusia, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, saya adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dan Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan berjidallah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa para sahabatnya
seperti Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, untuk mendakwahi manusia ya kepada agama Islam. Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Di antara pesannya adalah innaka sata'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Ya, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ya adalah mengajak mereka untuk bertauhid, mengajak mereka ya bersyahadat la ilaha illallah, ajak mereka masuk Islam terlebih dahulu. Ya, dan di antara cara penting dalam mendakwahkan Islam adalah kita mempraktekkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Kita tampakkan, kita tunjukkan akhlak yang mulia kita kepada saudara-saudara kita. Ya, Islam masuk ke Indonesia ini bukan dengan peperangan. Islam masuk ke Indonesia ini bukan dengan pedang, bukan dengan tembakan, tapi Islam masuk ke negeri kita Indonesia ini dengan sentuhan akhlak yang mulia. Ya, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita praktekkan prinsip-prinsip, nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan kita. Kemudian kita ajak ya saudara-saudara kita yang belum masuk Islam, ya baik dengan cara lisan kita ajak, ya dengan berdakwah, atau secara tulisan kita bagikan buku-buku ya terutama tentang keindahan-keindahan agama Islam. Ya, penting karena tentu kita ingin agar saudara-saudara kita mendapatkan nikmat seperti yang telah kita dapatkan. Ya, kita pingin agar saudara-saudara kita juga mendapatkan nikmat agama Islam seperti yang kita dapatkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, kita mencintai apa yang kita mencintai saudara kita, apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Dan Masya Allah, kalau kita mengajak orang kepada agama Islam itu keutamaannya luar biasa. Nabi SAW pernah mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min khumrin na'am. Allah SWT memberikan hidayah kepada seorang lewat dirimu dengan sebab kamu, itu lebih baik daripada unta-unta merah. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita praktekkan ya nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan kita, ya. Baik itu akidah, baik itu ibadah, baik itu akhlak, sehingga ya dengan sendirinya kita telah menjadi duta-duta untuk agama Islam. Ya, apapun profesi kita, apapun potensi yang kita miliki, ya kita harus memiliki andil, peran, kontribusi ya untuk menyebarkan agama Islam yang mulia ini. Baik profesi kita sebagai dokter, baik profesi kita sebagai ya pebisnis, baik profesi kita ya sebagai karyawan, tunjukkan ya nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan menyebarkan agama Islam ini di muka bumi ini. Ingat bahwa kita semuanya di dunia ini cuma sementara, kita cuma mampir lewat saja di dunia ini. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang hak-hak dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita untuk lebih mendalami agama Islam, dan semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai agama Islam serta membelanya dan mendakwahkannya kepada yang lainnya.
Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.